Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tadi di ibadah raya 3 saya ada sedikit masalah saudara. Ketika khotbah tiba-tiba sebetulnya saya khotbah di ibadah 3 sama dengan ibadah 4 ini. Saya khotbah ibadah 3 tadi, saya lihat di tab saya catatan khotbah saya hilang. Saya bingung saudara, aduh ini hilang, saya coba buka-buka, akhirnya sedikit ada waktu blank saudara. Saya lalu tiba-tiba, tidak, kenapa bisa hilang khotbah saya? Padahal tadi saya masih bisa baca di sana. Lalu waktu hilang, saya berpikir, aduh saya harus khotbah ini. Apa yang saya mau khotbah? Saya kalau khotbah tidak bisa tanpa catatan saudara, saya harus khotbah pakai catatan. Lalu kemudian waktu blank itu saudara, saya tadi malam khotbah di rumahnya Pak Franky. Saya pakai khotbah itu saja. Kebetulan Pak Franky dan teman-temannya tidak ada di ibadah raya 3. Jadi saya khotbah lah pakai khotbah itu. Khotbah yang tadi malam di rumahnya Pak Franky tadi ibadah raya 3. Tapi hari ini saya khotbah yang seharusnya saya khotbah di ibadah raya 3 dan saya khotbah hari ini. Saya akan memberikan sebuah tema khotbah bagi kita sekalian dengan satu tema tinggal di dalam Kristus, setia pada kebenaran. Mari kita membuka Alkitab kita membaca dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. 1 Yohanes pasal 2. Ini khotbah seri saya. Beberapa waktu lalu saya ingat saya khotbah di 1 Yohanes pasal 2 di ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 27, waspada terhadap antikristus. Kenapa kita mesti waspada terhadap antikristus saudara? Karena saya dan saudara bisa disesatkan. Saudara, orang-orang yang bisa berpotensi untuk jadi antikristus itu adalah orang yang meninggalkan persekutuan. Mungkin saudara kalau ingat khotbah saya pada waktu itu, orang yang berpotensi meninggalkan persekutuan. Jadi kalau saudara seringkali alfa dalam ibadah, seringkali tidak ikut dalam persekutuan, saudara bisa berpotensi menjadi antikristus. Lalu kedua, poin saya pada waktu itu, orang yang bisa berpotensi menjadi antikristus adalah orang yang tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau saudara baca dalam 1 Yohanes ini, maka kita akan melihat bagaimana 1 Yohanes ini ditulis oleh Yohanes kepada jemaat pada waktu itu karena adanya begitu banyak ajaran, salah satunya ajaran agnostik tadi yang menganggap bahwa tubuh manusia itu adalah jahat dan tidak mungkin Tuhan memakai tubuh manusia untuk menyampaikan kebenarannya. Lalu itu ditentang oleh Yohanes. Lalu yang ketiga saudara, bukan hanya orang yang meninggalkan persekutuan, bukan hanya orang yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, tetapi ada begitu banyak hamba Tuhan yang juga bisa menyesatkan saya dan saudara. Dan hari ini ada begitu banyak ajaran-ajaran yang menyimpan dari iman ortodoks kita. Dan saya percaya kita dikuatkan malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saya lanjut pada pemberitaan kita dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 sampai 29 ini. Dan saya beri tema tinggal di dalam Kristus, setia pada kebenaran. Saya baca ayat yang ke-28 sampai 29. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian boleh memperhatikannya dengan baik. Anak-anak Allah oleh Lembaga Alkitab diberi tema. Maka sekarang anak-anakku tinggallah dalam Kristus supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang tidak hanya memanca, menyimpannya dalam hati, tapi juga kita mempraktekannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, 2021 yang lalu, tepatnya bulan Desember, saya ada jadwal seharusnya ke desa Manggalapi, Dusun Tagara Atas. Saudara, kita yang di Sulawesi Tengah hampir tahu daerah itu adalah daerah teroris. Tanggal 4 Desember saya harus pelayanan di Manggalapi itu saudara. Dan tanggal 1-nya saya pelayanan Natal di Palolo, di Makmur. Karena situasi masih pandemi dan masih tidak boleh ada kegiatan-kegiatan, tapi beberapa gereja di desa itu bisa membuat kegiatan. Dan pergilah saya ke Palolo. Waktu saya sampai di Palolo, saya ibadah khotbah. Dan itu belum lama peristiwa pembunuhan 4 orang
di desa Tokelemo, di atasnya Lemban Tongoa, jalur antara Lemban Tongoa ke Manggalapi. Lalu setelah itu saya punya niat untuk pergi ke sana. Tapi saya waktu kalau tidak salah Selasa sebelum tanggal 1, Selasanya itu saya di gereja tiba-tiba rasa tidak enak badan begitu. Saya tidak naik ke atas, saya turun lalu saya masuk di ruangan serbaguna, saya tidur situ. Kebetulan ada Leo masuk di situ dan cerita dengan saya. Saya belum menduga itu COVID, belum tahu kalau itu COVID, saya kena COVID, tapi saya lemah sekali badan. Lalu saya pulang saudara. Tapi saya berniat untuk tetap khotbah di Makmur, Palolo. Waktu saya khotbah saudara, memang saya kelihatan waktu khotbah itu karena pakai jas, padahal daerah dingin saudara Palolo. Saya bersuara luar biasa. Lalu istri saya selesai khotbah, kami pulang karena saya cuma di mobil saya karena tidak boleh banyak orang ke Natal waktu itu. Jadi saya, istri dan anak saya. Kami pulang, saya masih basuar di dalam mobil, padahal pakai AC di mobil itu. Sampai di rumah basuar. Lalu istri bilang begini, saya sudah bilang saya akan ke Manggalapi tanggal 4-nya. Tapi istri bilang jangan, coba tes dulu, pasti kamu COVID. Jadi saya tes lah di PCR di rumah sakit tentara karena istri bagian dari rumah sakit tentara. Waktu itu PCR masih harga 1.200.000 atau 900. Saya di PCR saudara karena istri orang dalam jadi saya tidak bayar apa-apa saudara. Waktu di PCR betul saudara, saya positif COVID dan di ronsen dan ternyata kabut. Lalu saya tidak sempat bilang saya mau ke Manggalapi. Tiba-tiba Natal berlangsung di Manggalapi dan tidak ada kabar dari saya karena kontak juga sulit sekali. Lalu beberapa waktu kemudian pengurus di Manggalapi telepon saya. Kena kontaknya. Waktu dia telepon dia bilang begini, Bapak penakut ya. Bapak penakut ke Manggalapi. Kenapa Bapak tidak muncul ke Manggalapi? Kami Natal tidak ada yang datang. Maksudnya tidak ada yang datang dari pelayanan dari sini. Saya bilang saya tidak takut Bu. Saya sudah bayangkan saya umumkan di GBI Makmur saya mau ke Palolo, ke Manggalapi besoknya tanggal 4. Saya mau ke sana tapi istri saya melarang karena akhirnya saya terjadi kena COVID. Dan saya jelaskan demikian. Lalu mereka minta maaf kepada saya dan kemudian ibu itu bilang begini kepada saya. Pak tetap setia melayani Tuhan. Wah, saudaraku yang kekasih, bagian kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, yang kita baca hari ini, sebenarnya itu menekankan kata yang sama yang sederhana yang disampaikan oleh ibu itu kepada saya, tetap setia melayani Tuhan. Saudara, apa yang ditulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29 ini, kalau kita pelajari intinya di sana menghendaki saya dan saudara Tuhan kehendaki, Tuhan mau supaya saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan itu tetap tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Kristus. Yaitu hidup apa saudara? Hidup setia pada kebenaran. Baik dalam pelayanan kita maupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada banyak orang setia di pelayanan tapi dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak setia pada kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus dengan harga yang mahal lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Dia mau supaya saya dan saudara hidup tetap setia pada kebenaran. Lalu pertanyaannya bagi saya dan saudara hari ini, bagi kita sekalian, apa alasannya? Mengapa kita disuruh untuk tinggal di dalam Kristus atau tetap setia pada kebenaran? Yang pertama berdasarkan 2 ayat yang kita baca ini. Yang pertama saudara, apa alasannya kita harus tetap tinggal di dalam Kristus setia pada kebenaran? Yang pertama saudara, karena dalam diri kita hari ini sebagai orang percaya ada pengurapan Roh Kudus. Ada pimpinan Allah Roh Kudus. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus sungguh-sungguh dan benar-benar dia percaya Yesus, maka di dalam diri orang itu ada Roh Kudus. Kenapa orang tidak mungkin bisa percaya kepada Yesus tanpa Roh Kudus yang menggerakkan dia untuk beriman dan percaya kepada Roh Kudus, kepada Yesus. Jadi Roh Kudus dalam diri kita ada saudara. Saudara coba kita perhatikan ayat 28. Di sana dikatakan begini. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Ada kata pertama, 2 kata pertama, maka sekarang.
Kata maka sekarang itu merupakan keterangan yang menunjukkan pada ayat sebelumnya. Jadi sebelum ayat 28 ada ayat 27. Di sana dibilang di ayat 27 dikatakan begini ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada apa saudara? Ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Saudaraku yang kekasih, dalam diri kita ada pengurapan Roh Kudus yang apa saudara? Yang mengajar. Kata mengajar di sana itu diartikan terus menerus belajar, terus menerus diajar. Diajar tentang apa? Tentang segala sesuatu. Jadi pengurapan Roh Kudus itu pimpinan Allah Roh Kudus ada dalam diri kita sebagai orang yang sudah percaya Yesus Kristus. Apa itu pengurapan Roh Kudus? Apa itu urapan Roh Kudus bagi saya dan saudara? Pengurapan itu artinya pimpinan Allah Roh Kudus yang memberi hikmat kepada kita orang percaya untuk apa saudara? Kita bisa mengenal firman Tuhan dan juga memberi kita kekuatan untuk bisa menjalani hidup ini walaupun hidup ini ada begitu banyak tantangannya. Itu sebabnya gereja kita selalu mengadakan secara simbolis setiap awal bulan itu pengurapan minyak. Sebetulnya itu bukan penting sebetulnya pengurapan ini. Tapi yang penting kita menyadari bahwa di dalam diri kita ini ada Roh Kudus saudara. Sebab kita tidak mungkin percaya Yesus kalau tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Kalau saudara tidak percaya Yesus berarti saudara tidak ada Roh Kudus. Atau saudara tidak sungguh-sungguh percaya kepada dia. Berarti Roh Kudus pengurapannya tidak ada dalam dirimu. Saudara, contoh dalam perjanjian lama saudara. Pimpinan Allah Roh Kudus itu seringkali diistilahkan Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Kalau kita baca kisah Yusuf, Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Tuhan menyertai dia. Ada urapan Allah. Ada urapan roh Allah pada dirinya. Saudaraku, sama juga dengan kita hari ini. Ada pengurapan dalam diri saya dan saudara yang akan memimpin kita. Yang akan mengajar saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepadanya. Yusuf, karena dia disertai oleh Tuhan, maka saudaraku yang kekasih, dia disertai oleh Allah. Walaupun ada godaan istri Potifar begitu cantik, istri Potifar istri seorang bangsawan, istri yang luar biasa pastinya. Tapi walaupun dia digoda oleh istri Potifar, karena dia punya pengurapan Roh Kudus, dia tidak jatuh dalam dosa perselingkuhan. Saudaraku yang kekasih, dia terus bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Pengurapan Roh Kudus itu seharusnya menjadi alasan mengapa saudara dan saya bisa untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Kalau kita menyadari dalam diri kita sebagai orang percaya ada Roh Kudus, maka itu menjadi alasan bagi saya dan saudara sebagai orang percaya untuk tetap tinggal di dalam Kristus dan setia pada kebenaran. Saudara, kalau kita lihat saudara, di dalam kisah para rasul, kita menemukan seorang yang bernama Petrus. Petrus itu adalah seorang nelayan yang tidak bisa apa-apa. Penakut. Tetapi kemudian saudara ketika dia dipenuhi oleh Allah Roh Kudus. Dia dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Dia mengabarkan firman Tuhan dengan begitu berani. Bayangkan tokoh-tokoh Yahudi melarang dia untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau saudara baca dalam kisah para rasul pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Lalu Petrus menjawab, dia bilang begini, terserah putuskan sendiri. Mana yang lebih baik, mana yang lebih benar, taat kepada Tuhan atau taat kepada manusia. Kenapa dia bisa bicara demikian? Padahal dia orang yang tidak terpelajar. Kenapa dia bisa berani demikian? Karena dia dipimpin, dia dituntun oleh Allah Roh Kudus. Di sini kita bisa melihat bahwa pengurapan Roh Kudus, pimpinan Allah Roh Kudus itu akan membuat kita, saya dan saudara orang percaya, dimampukan untuk terus menerus bisa setia pada kebenaran, hidup dalam kebenaran, tinggal di dalam Kristus. Bagaimana dengan saya dan saudara saat ini? Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Apakah pengurapan dan pimpinan Allah Roh Kudus yang ada dalam diri kita benar-benar membawa kita bisa hidup dalam kebenaran? Saudara, waktu kami mission trip 25 Februari kemarin saya ke Manggalapi lagi saudara. Lalu waktu kami ke Manggalapi kami ada 9 orang. 3 dari Parigi, Pak Pendeta Jerry, Sekretaris Dinas Perikanan
Parimo, lalu anaknya Kohuo. Kami pergi ke Manggalapi. Lalu kami disopiri oleh orang yang pernah selalu jemput jenazah kalau ada yang jenazah yang ditembak atau teroris yang ditembak. Dia sopir yang selalu katanya dipakai oleh aparat untuk menjemput mayat itu. Lalu waktu kami naik dia tunjukkan ini tempatnya ditemukan mayat ini. Ini tempatnya ditemukan teroris yang namanya ini. Ini tempat mandinya dorang. Diceritakan semua kami waktu kami berjalan. Kalau dari Sausu itu saya tidak pernah masuk dari Sausu. Baru kali itu saya masuk dari Sausu. Biasanya saya masuk jalan kaki lewat Lemban Tongoa. Saya masuk dari Sausu itu kita naik oto Triton. Dan memang medannya sangat sulit. Sampai di Manggalapi saudara. Kami sampai sore lalu kami pelayanan. Sore di rumah jemaat situ. Ibu Ros dan waktu kami pelayanan. Dia orang yang setia saudara. Dia muslim kawin dengan orang Kristen. Lalu kemudian dia beralih percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Suaminya tinggalkan dia, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus sampai dengan hari ini. Dan dia sudah jadi pejabat gereja. Lalu saudaraku yang kekasih, ketika malam tiba, kami cerita-cerita dengan Ibu Ros, dengan beberapa jemaat. Bagaimana kondisi ketika ada teroris di sini? Ya, secara manusia mereka bilang kami takut. Beberapa kali mereka minta makanan di tempat kami. Karena dia punya kios. Lalu beberapa kali Ali Kalora dan rekan-rekannya itu minta. Mereka ketika datang sudah ketahuan karena sudah bau badan mereka sudah bau sekali. Jadi dapat tahu kalau mereka datang. Jadi biasa mereka sudah ada di tangga. Tiba-tiba mereka toki pintu dan sebagainya. Dan itu membuat mereka takut saudara. Tapi ada hal yang luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Ros dan beberapa jemaat. Kami tetap percaya bahwa Tuhan pasti menguatkan, menyertai kami. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak takut, walaupun memang seringkali ada kekhawatiran, ketakutan dalam hidup saya dan saudara. Tapi ingat, ada pengurapan Roh Kudus, ada pimpinan Allah Roh Kudus. Tuhan bersama dengan kita, bersama dengan saya dan saudara. Dia mengurapi kita, memimpin kita. Sekali lagi, seharusnya itu membuat kita punya kekuatan, punya keberanian, kemenangan. Saya lihat Ibu Ros itu bilang pernah kami antar makanan ke Ali Kalora. Wah, saya dengar-dengar begitu saudara, waktu tidur malam. Padahal teroris sudah tidak ada saudara. Waktu tidur malam di situ gelap, tidak ada kamar mandi agak jauh. Dan kamar mandinya tidak ada tempat, buang air besar, cuma buang pipis saja di situ. Jadi malam-malam gelap. Walaupun sudah aman, tidak ada tentara, tidak ada polisi. Mau turun saja dari tangga itu. Karena gelap sekali saudara. Kita juga was-was. Tapi saudaraku yang kekasih, kesaksian Ibu Ros ini sungguh menguatkan kita saudara. Alasan yang pertama mengapa saya dan saudara tetap tinggal di dalam Kristus. Hidup setia pada kebenaran. Karena apa? Karena kita melayani Allah. Allah yang telah memberikan Roh Kudusnya kepada saya dan saudara. Memimpin hidup saya dan saudara setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku yang kekasih. Apa alasan kita harus tetap tinggal di dalam Kristus? Tetap hidup setia pada kebenaran. Yang kedua saudara, ini berkaitan dengan masa yang akan datang. Yaitu karena Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang kembali ayat 28. Di sana dibilang begini ayat 28. Supaya apabila ia menyatakan dirinya kelak. Kedatangannya kembali kedua kali. Kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Saudaraku yang kekasih, perhatikan kalimat kita beroleh keberanian, confidence, kepercayaan diri, keyakinan yang teguh. Kita tidak usah malu pada dia. Pada hari kedatangannya kita tidak malu. Kalau saudara baca dalam terjemahan ESV dipakai not shrink. Bukan hanya berbicara tidak usah malu, tetapi juga tidak boleh takut. Kita tidak menyesal waktu dia datang kembali kedua kali. Mungkin saya kasih gambaran supaya lebih mudah. Saudara pernah dengar lagu Pasto? Waktu telah tiba, aku kan meninggal. Saya ceritakan. Ada sebuah cerita saudara. Satu kali ada sepasang laki-laki dan perempuan jatuh cinta. Lalu mereka jatuh cinta saling
eh, cinta satu sama lain. Nah, waktu mereka jatuh cinta, tiba-tiba dalam beberapa waktu kemudian mereka bertunangan. Tapi dalam masa tunangan itu saudara, tiba-tiba sang lelaki ini dapat pekerjaan di luar kota di tempat yang jauh. Jadi mungkin dia nyanyikan lagunya Pasto, waktu telah tiba aku kan meninggalkan. Jadi dia pergi tinggalkan wanita itu. Dia bilang kepada wanita itu, saya akan pergi bekerja. Kamu tunggu saya akan pasti balik kembali. Lalu wanita itu bilang kepada pasangannya, tunangannya, saya akan tunggu kamu. Saudara, pergilah laki-laki itu. Beberapa waktu yang lama, dia masih setia menunggu. Tapi saudaraku yang kekasih, beberapa waktu kemudian ternyata wanita itu mulai kesepian. Waktu dia kesepian, dia tidak sabar menunggu. Kenapa lama sang pria itu datang? Waktu itu belum ada WA, jadi belum ada video call, jadi dia kesepian sekali. Lalu tiba-tiba ada lelaki mendekati dia. Karena dia kesepian, akhirnya dia terima laki-laki lain itu. Dan dia berhubungan dengan pria lain. Saudara, dan waktu menjalani hubungan dengan pria lain, tiba-tiba sang tunangannya itu datang, saudara. Dia tidak cuma datang biasa, tapi dia datang dengan penuh kesuksesan yang sangat besar. Dia balik untuk menemui tunangannya yang ternyata sudah berselingkuh dengan orang lain. Wanita itu kemudian malu. Dia tidak mau menemui tunangannya. Wanita itu malu sekali. Bukan hanya malu, tapi dia menyesal. Dan dia takut untuk bertemu pasangannya. Ilustrasi ini menggambarkan akan kebenaran yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes ini. Saudara dan saya tidak perlu untuk merasa malu ketika Yesus Kristus datang. Saudara, kenapa saudara? Kalau kita setia pada kebenaran. Saudara, hidup dalam kebenaran. Kita harus setia pada hidup dalam kebenaran. Memang ada saatnya kita bisa jatuh, tapi kita harus on the track. Harus terus hidup setia pada kebenaran. Saudara, kalau kita setia pada kebenaran, waktu Yesus datang kedua kali kembali, kita dijumpainya, kita tidak akan malu berjumpa dengan dia. Kita tidak akan menyesal berjumpa dengan dia. Bahkan mungkin saudara, kita akan penuh keyakinan yang teguh, penuh kepercayaan diri, confidence untuk apa saudara? Untuk menyambut dia datang kembali. Saudara, kalau kita belajar kitab-kitab Injil saudara, kita akan menemukan di sana, maka Yesus selalu menekankan perumpamaan tentang apa saudara? Tentang hal seperti ini. Dia pernah bercerita tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh waktu menunggu mempelai pria itu, mereka tidak punya persiapan saudara. Tiba-tiba mempelai itu datang, mereka kelabakan, kehabisan. Tapi 5 wanita yang bijaksana luar biasa saudara. Mereka punya persiapan. Dalam Matius pasal 24 juga, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan hamba yang jahat dan hamba yang setia. Hamba yang jahat karena apa saudara? Karena dia menunggu tuannya tidak kunjung-kunjung datang. Lalu kemudian apa yang dia lakukan terhadap hamba yang lain? Dia jahati hamba yang lain. Dia pukul hamba-hamba yang lain. Nanti saudara baca dalam Matius pasal 24 ayat 49. Lalu kemudian ketika tuannya datang saudara, ayat 50 sampai dengan ayat 51. Tuannya menghukumnya karena dia berlaku jahat. Saudara, sedangkan hamba yang setia itu saudara, yang terus setia kepada Tuhannya, terus setia pada kebenaran. Waktu dia menantikan kedatangan tuannya, dia diangkat saudara. Saudaraku yang kekasih, pertanyaannya bagi saya dan saudara, bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus itu mempelai pria kita. Kita jemaat, kita gerejanya. Kita umatnya adalah mempelai wanita Kristus. Itu sebabnya sebagai mempelai wanita, Tuhan mau kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Supaya waktu dia datang kembali, kita penuh dengan kepercayaan diri, confidence. Kita tidak malu dan kita tidak akan menyesal. Saudara, memiliki hidup dengan perspektif masa depan, di mana Kristus akan datang kembali, itu akan membuat saya dan saudara sekarang ini, mungkin orang bilang kita bodoh. Banyak kan kalau kita hidup benar, hidup baik, hidup suci, hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Orang dunia bilang, kamu ini kuno,
kamu ini orang bodoh. Tapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup yang benar, hidup yang terus tinggal di dalam Yesus Kristus oleh 1 Yohanes ini disebutkan adalah hidup setia pada kebenaran. Saudara, saya kasih ilustrasi menceritakan tentang mungkin kita dianggap bodoh. Satu kali ada anak-anak SD. Anak SD ini anak yang pintar di kelasnya, di seluruh sekolah itu, kelas 3. Saudara, tapi ada anak kelas 6 mau cobain dia, mau kerjain dia. Lalu anak kelas 6 itu bawakan uang $1 dan $2. Lalu dia sodorkan kepada anak kelas 3 itu, mana yang kamu mau pilih? Uang $1 atau $2? Kemudian anak yang kelas 3 yang pintar itu, dia pilih yang $1. Waktu dia pilih $1, anak yang kelas 6 itu ketawa. Dalam pikirannya, pikirnya kamu pintar, padahal kamu ini bodoh. Esok harinya, dia panggil teman-temannya saudara, beberapa orang. Kamu mau lihat orang yang pintar tapi bodoh? Ada di sekolah kita ini. Mereka pergi ke anak kelas 3 itu. Lalu dia sodorkan kembali saudara, uang. $1 dan $2. Sampaikan kepada anak kelas 3 itu. Pilih lagi. Betul, saya mau pilih. Iya, kamu pilih lagi, nanti kamu ambil uangnya. Lalu dia pilih lagi $1. Wah, teman-temannya tertawa. Itu anak kelas 6 itu tertawa dan teman-temannya. Lalu mereka pulang, wah itu kan bodoh dia. Bilang pintar tapi bodoh. Esok harinya dia panggil lagi 10-20 orang. Kamu mau lihat orang yang pintar tapi bodoh? Ada di sekolah kita. Mereka pergi. Dia kasih lihat lagi. Disuruh pilih lagi. Anak itu pilih tetap $1. Lalu dia panggil setengah sekolah itu. Kasih besoknya. Kasih lihat lagi seperti itu. Dia pilih tetap $1. Waktu dilihat gurunya. Anak kelas 3 itu dipanggil. Kamu ini bodoh. Kenapa kamu pilih $1? Kenapa kamu tidak pilih $2? Lalu dia bilang sama guru itu. Kalau dari awal saya sudah pilih $2. Saya cuma dapat $2. Tapi karena saya tunggu pilih $1 terus, saya sudah dapat $12. Berarti 12 kali dia dikerjain. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemikiran anak kelas 3 ini punya pemikiran masa depan. Dia punya perspektif masa depan. Seharusnya pemikiran kita sebagai orang yang percaya seperti itu juga. Kita harus punya pemikiran jauh ke depan. Tentang Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang kembali untuk menjemput saya dan saudara. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, maka kita bisa malu ketika kita berjumpa dengan dia. Itu yang kedua, yang ketiga dan yang terakhir. Apa alasannya kita tinggal dalam Kristus setia pada kebenaran? Bukan hanya berhubungan dengan Roh Kudus ada pada diri kita. Karena kita sudah diberikan oleh Allah untuk menyertai saya dan saudara. Bukan hanya Kristus akan datang kembali. Tetapi juga saudara di ayat 29. Kita pada masa yang lalu telah dilahirkan kembali. Telah dilahirbarukan oleh Kristus. Ayat 29 bilang begini. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Garis bawahi kata lahir daripadanya. Saudara, ketika saya dan saudara percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu kita, Roh Kudus ada pada diri kita, kita dilahirbarukan, kita dibenarkan. Kita dibenarkan bukan tentang apa yang kita lakukan, bukan saudara. Tetapi apa yang Kristus sudah lakukan di atas kayu salib bagi saya dan saudara. Itu sebabnya kita dibenarkan waktu kita percaya dia. Orang yang percaya yang sudah dibenarkan seharusnya hidup dalam kebenaran. Yaitu tinggal dalam Kristus. Sebab hidup dan setia pada kebenaran itu sebagai tanda dan membuktikan bahwa kita telah dilahirkan kembali. Jadi tanda kita dilahirkan kembali adalah kita hidup dalam kebenaran. Jadi bukan karena kita melakukan kebenaran kita diselamatkan, tidak. Tapi itu karya Kristus, penebusan Kristus di atas kayu salib, kita diselamatkan. Tetapi kita melakukan kebenaran karena apa? Sebagai tanda kita sudah dilahirbarukan oleh Yesus Kristus. Menarik sekali kalau kita perhatikan, kata dilahirkan kembali ini ada 6 kali muncul dalam kitab 1 Yohanes, dalam kitab 1 Yohanes ini. Yang pertama saudara, kemunculannya yang pertama di ayat yang kita baca ini, ayat 29. Ini berkaitan hidup dalam kebenaran. Yang menekankan bahwa orang Kristen sejati itu, dia pasti melakukan kebenaran. Lalu kemudian
dicatat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Kalau bisa ditampilkan 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Di sana dibilang kalau kita lahir dari Allah, kita tidak hidup berkajang pada dosa. Jadi kalau kita lahir dari Allah, kita tidak hidup dalam dosa. Memang kita bisa jatuh dalam dosa, bisa. Tapi kita tidak boleh hidup dalam dosa terus menerus. Saudara, itu yang kedua kemunculan yang disebutkan orang yang lahir dari Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Setiap orang yang lahir dari Allah, maka dia harus apa saudara? Mengasihi saudara seiman. Mungkin ada gesekan dalam saudara seiman. Mungkin ada perseteruan kita. Tetapi ingat bahwa kita bisa saling mengampuni, saling mengasihi. Karena apa? Karena kita lahir dari Allah. Yang keempat kemunculan dari lahir dari Allah ini. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. Ini berhubungan dengan kita yang lahir dari Allah. Kita dapat mengasihi Kristus dan juga mengasihi tubuh Kristus yang lain. Sesama orang percaya. Lalu kemunculannya yang kelima dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Ini berhubungan kalau kita lahir dari Allah, kita bisa mengalahkan dunia. Hidup yang tidak duniawi bisa mengalahkan dunia ini. Saudara, yang keenam, kemunculan dari kata kita lahir dari Allah. Di 1 Yohanes pasal 5 ayat 18. 1 Yohanes pasal 5 ayat 18 berhubungan dengan kita yang lahir dari Allah. Kita tidak hidup dalam dosa. Dan kita ada dalam perlindungan Allah. Tuhan melindungi saya dan saudara. Kalau kita benar-benar lahir daripada Allah. Dilahir barukan. Saudara, perubahan atau kelahiran baru adalah berpindahnya kita dari jalan yang lama kepada jalan yang benar. Yohanes pasal 5 ayat 24 berkata demikian. Lalu kemudian yang kita lakukan waktu kita sudah ada dalam kebenaran itu, kita tinggal dalam Kristus. Kita harus menjalani hidup yang benar, hidup yang baru. Sesuai dengan identitas kita, anak-anak Allah. Makanya disebutkan di sana dalam 1 Yohanes tadi kita baca, kita ini adalah anak-anak Allah. Karena kita sudah dikenakan identitas baru. Identitas sebagai orang yang percaya, lahir dari Allah. Saudara, ada sebuah ilustrasi yang bagus sekali, saudara. Satu kali ada seorang petani, dia temukan sebuah telur. Telurnya besar. Lalu kemudian dia bawa palang telur itu ke rumahnya. Dia taruh telur itu di induk ayam yang sedang mengeram. Lalu kemudian ayam itu menetas anak-anak ayam dan juga menetas telur yang didapat oleh sang petani itu. Waktu menetas, saudara, ternyata dia lain dari anak-anak ayam yang lain. Tapi saudaraku yang kekasih, dia bermain dengan ayam-ayam yang lain. Makan bersama ayam-ayam yang lain. Berperilaku seperti ayam-ayam yang lain. Dia mencari cacing, cakar-cakar, teto-teto. Dia berperilaku seperti ayam. Lalu satu kali dia lihat ada burung terbang. Wih, dia bilang sama ayam-ayam yang lain. Wih, hebatnya burung itu terbang luar biasa, cepat dan gagah. Lalu teman-temannya ayam yang lain, kita tidak mungkin seperti dia, kita ini ayam. Dan suatu kali ada burung lain, saudara. Dia bilang sama itu burung, ayam dan ada burung itu. Kamu ini burung bukan ayam. Kamu ini Raja Wali bukan ayam. Lalu, iya kamu ini burung. Lalu kemudian diajarlah dia oleh burung itu untuk terbang. Dan betul dia bisa terbang. Dan akhirnya dia terbang sebagai burung Raja Wali. Saudara, saya dan saudara ini, ilustrasi ini menggambarkan bahwa saya dan saudara ini adalah orang yang sudah percaya Yesus. Identitas kita adalah anak-anak Allah. Kita sudah punya identitas baru, melekat dalam diri saya dan saudara yang percaya kepada Kristus. Kita dilahirkan baru dalam Kristus. Saudara, dan kalau kita tahu kita ini anak-anak Allah, seharusnya kita berperilaku seperti anak-anak Allah. Memang sulit, saudara. Saya mungkin gampang menyampaikan ini kepada saudara. Tapi seringkali dalam kehidupan sehari-hari, saya juga mengalami hal yang bergumul untuk hal-hal seperti kita harus hidup sebagai anak-anak Allah. Waktu mau khotbah tadi ini, sebelum saya khotbah di rumah, saya bertengkar habis-habisan dengan istri saya. Hanya persoalan saya tidak boleh makan telur karena kolesterol. Saudara, kami bertengkar. Saya keluar rumah, saya ambil mobil, saya keluar, saya keliling, saya tidak mau pulang dulu.
Saudara, kita punya pergumulan seperti itu. Tapi ingat, identitas kita ini adalah anak-anak Allah. Karena kita sudah dilahirkan kembali. Saudara dan saya dipanggil untuk terus tinggal di dalam Kristus. Biarlah kita jalani hidup ini. Kenapa saudara? Karena kita punya Roh Kudus, ada pengurapan yang senantiasa memimpin kita. Kristus akan datang kembali, pasti dia akan datang kembali. Dan itu juga menjadi alasan kenapa kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Sebab bisa jadi kalau kita tidak tinggal di dalam dia, waktu dia datang kembali kita bisa malu dan kita bisa menyesal. Dan yang terakhir, alasannya karena kita sudah dilahirkan menjadi orang yang percaya, menjadi anak-anak Allah. Biarlah mari kita tetap setia kepada Tuhan dan tetap tinggal pada kebenaran Tuhan. Amin.